Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Restu Ginanjar di Apip Channel di acara Ngobrol Santai. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa jalan-jalan, Pak. Cuman jalan-jalan ke daerah yang sangat menegangkan. Nah, pada kesempatan ini kita udah di Batam nih, di salah satu hotel di Batam. Karena kemarin kita sudah ke Rempang dengan salah satu, kebetulan ada dua tokoh Jawa Barat, tokoh Sunda nih yang hadir ke sini. Salah satunya Kang Acil Bibo, dan pada kesempatan ini dengan tokoh Jawa Barat, aktivis senior, serba senior, advokat senior juga. Dan sekarang dengan Pak Dindin Maulani. Ya, Sehat Pak Dindin, Sampurasun? alhamdulillah rampes. Sampai suasana Batam gimana Pak? Suhunya Pak? Batam sendiri kondusif, bagus, Ya. pembangunannya juga lumayan agak pesat ya. Ya. Ya, terakhir saya mungkin 5 tahun terakhir di sini dan sekarang sudah kelihatan Batam lebih maju lah gitu ya. Aja ya. Ya, walaupun suasana Batam banyak mall, konsep Singapura begitu ya. Iya. Nah, itu Modern. perlu diwaspadai, jangan terlalu jadi membangun kota jadi kayak konsep asing lah gitu. Masih pasing. Ya, Tapi overall semuanya tertata ya Pak? tertata, Tertata ya? bagus, jalan juga bagus. Oke, nah gini ya Pak, kan kemarin jujur aja kita kan kemarin ke Rempang ya Pak. Ya. Tapi kita pengen tanya langsung sih, apa sih yang menyebabkan Pak Dindin ini ingin terbang jauh Pak dari Bandung, Jawa Barat, ingin ke Rempang Pak? Padahal kita tahu Pak Dindin sendiri kan sudah lihat lah di berita kondisinya seperti ini, berita dari media mainstream seperti ini. Pak Dindin terbang berjam-jam dari Batam ke Rempang, maksud tujuannya apa sih Pak? Ya, saya sebetulnya sudah terbiasa ya melakukan advokasi, ya melakukan apa sih namanya peninjauan lapangan di dalam beberapa kasus ya. Karena saya dulu juga pernah di LBH ya dan juga di YLBHI. Ini pekerjaan muda saya dulu ya seperti sekarang Ya. saya lakukan sebetulnya. Sekarang menjadi tertarik ya karena memang kita juga pernah dengar ya tentu saja dari beberapa media sosial. Ya. Bahkan terakhir dari Menteri Investasi Pak Bahlil ya. Ya. Artinya saya melihat kalau dari pemerintahan ya, Ya. rupanya ini membuat bagaimana suasana Rempang ini sudah tidak ada masalah, ringan-ringan saja gitu kan. Dan banyak sekali pemerintah akan memberikan sebuah kemudahan-kemudahan terhadap masyarakat di Rempang. Nah, dari situ apa iya gitu ya akan semudah itu ya, apa iya juga masyarakat Rempang itu dipastikan ya oke dengan sebuah kebijakan baru dari pemerintah. Nah, ini yang menjadi tertarik buat saya. Terlepas dari itu juga banyak sekali kan di media sosial. Ya tentu saja kita harus jujur ya, juga ada beberapa berita-berita yang menurut saya itu hoax ya, tidak mendidik pada pemerintah. Memang kejadian yang paling tidak mengenakan itu ya cukup mencekam, hanya 2 hari, dalam 2 hari yang merepotkan ya masyarakat, juga termasuk di Batam sendiri, di BP Batam yang waktu demo. Selebihnya ya karena mungkin itu adalah sebuah kebijakan yang salah ya, dengan turunnya aparatur negara ya, polisi, tentara juga diturunkan, akhirnya ditarik dan itu menjadi cukup kondusif. Nah, pertanyaannya, saya itu juga tidak orang yang terus terang seberapa kondusif ya sebetulnya setelah kejadian. Karena kejadian ini cukup sangat tidak mengenakan ya. Bagi masyarakat juga tidak mengenakan sekali. Menjadi trauma ya. Apalagi ada terlibat anak-anak ya yang terkena gas air mata ya. Orang tuanya juga sama, ada yang ditahan segala, sampai katanya nih grupnya UAS juga ada yang ditahan gara-gara memberi bantuan gitu ya.
buat pemerintah juga menjadi tidak enak. Nah, ini harus jadi pembelajaran pada pemerintah ya. Iya. Rempang jangan dianggap, masyarakat Rempang jangan dianggap masyarakat kelas bawah ya, yang begitu mudah ya diusir-usir. Banyak orang mengatakan ya namanya relokasi ya apa bedanya yang ngusir? Karena yang pertama, skenario pertama ini betul-betul tidak ada. Kita kan pernah mendengar di lapangan, skenario pertama dia relokasi keluar ya sama dengan ngusir, karena tidak ada penggantian, tidak ada persiapan untuk hidup di nanti ya, nextnya setelah keluar. Ya sekarang lah baru bicara ya ada penggantian itu sekarang setelah keributan terjadi, setelah ini menjadi tidak bagus buat pemerintah. Sorotan dalam negeri, sorotan luar negeri yang terkait dengan pelanggaran hak asasi. Betul. Nah ini buat saya yang menjadi menarik ya. Saya coba turun ke lapangan, ya boleh dikata masih banyak yang harus tetap dibenahi. Ya kalau dikatakan bahwa masyarakat kebanyakan sebetulnya sudah paham, ada beberapa tokoh, tapi ternyata juga dari masyarakat kan kita bisa dengar sendiri langsung. Ketika saya juga kemarin bincang-bincang ya di di kampung, ada beberapa kampung kemarin, saya lupa itu namanya, terkait dengan misalnya pemindahan, relokasi, ya itu juga mereka masih mempertanyakan. Bahkan persoalannya intinya memang tidak setuju mereka direlokasi, tapi ada beberapa pertanyaan. Pak, kalau saya direlokasi ke tempat yang pantai baru ya, yang sebetulnya katanya ternyata sudah diisi ya, diisi masyarakat juga sama ya di situ, jadi kami bisa jadi masalah dengan masyarakat yang sudah menetap juga cukup lama. Memang ada kekhawatiran bagi saya ini, bagi pemerintah ya harus jujur ya, harus terbuka, jangan seperti relokasi itu betul-betul tempat yang diistimewakan seolah-olah khusus untuk yang dari Rempang ya, ada tempat yang baru, pencahariannya juga bukan baru, sama karena itu kaitannya dengan nelayan, tapi di situ sudah ada nelayan-nelayan yang kampung-kampung lain yang lama. Nah ini sebenarnya saya ingin meninjau ya ke lapangan, cuma waktu yang agak singkat, tapi ya ini semua masukan dari masyarakat. Ini harus diperhatikan. Nah, itu. Berikutnya juga ada sesuatu yang menurut saya ini nggak benar ya. Kalau jujur pemerintah ingin menyelesaikan secara baik-baik, sekarang ini harus memulai dari nol, dipersiapkan dengan baik ya. Yang dimaksud dengan negosiasi ya, mediasi, apapun namanya, pemerintah berharap ya ada penyesuaian, ada kesepakatan, silakan ya. Itu memang kemauan masyarakat, pemerintah seperti itu ya, kita persilakan saja. Cuma ya harus realistis di lapangan ketika masyarakat juga menolak. Cuma dari sisi sebuah mekanisme penyelesaian baik-baik ya, semua harus berhenti. Hal-hal yang membuat masyarakat tidak enak, tidak nyaman. Bahkan sekarang kemarin kami bisa lihat sendiri dengan mata kepala sendiri ya. Ternyata mereka ini mengatakan bahwa kami ini sekarang belum bisa bekerja full, ya bekerja gantian, ya kadang berapa jam begitu, karena di antara mereka ternyata masih ada yang siaga gitu, ya dalam tanda kutip. Rupanya di sana masih ada tim-tim seliweran yang bahkan yang tidak membuat mereka tidak enak itu adalah ada upaya pematokan tanah. Iya, betul. Nah, saya melihat sendiri kemarin bahwa ketika kita lagi ngobrol, saya menyerap ya apa yang
diinginkan dan aspirasi mereka, ya tiba-tiba setengahnya dari warga itu tahu-tahu bubar, ya pakai motor masing-masing gitu. Saya tanya itu kok pada mau kemana itu Pak, katanya di daerah sana ada yang matok. Nah, ini satu bukti pemerintah ini tidak jujur lah ya dalam penyelesaian ini. Kalau menteri sudah bilang ya kami ini berniat baik dengan masyarakat, ya itu hentikan dulu, buat dulu sebuah skenario, buat dulu sebuah tim yang lebih objektif, bicarakan dulu dengan para profesional yang ahlinya untuk penyelesaian seperti ini, ada negosiator yang baik segala macam ya. Nah, itu semua hentikan dulu yang kayak begitu-begitu. Kenapa? Karena kalau pengukuran itu ya bisa nantilah. Karena itu kegiatan fisik di lapangan, itulah yang membuat masyarakat merasa trauma dan terteror. Ya, emosi lah kadang-kadang semua. Nah, ini yang harus didengar ya oleh pemerintah. Kenyataannya seperti itu di lapangan. Saya juga melihat ada beberapa petugas-petugas dari pemerintahan ya. Karena masyarakat di sana hafal masyarakat di sekitar, mana tamu seperti kami ya. Kalau kami kan harus lapor dulu, di situ ada RW-nya, ada RT-nya, ya, dan mana dari pemerintahan ya, BP dalam dari badan pengelolaan. Nah, ini barangkali ini sesuatu yang tidak bagus dan harus segera dihentikan, dimulai persiapan dengan baik lah gitu. Ya. Sebenarnya, jadi tadi yang disampaikan Pak Didin, jadi kami itu kemarin berangkat ke salah satu kampung. Di sana nama kampungnya itu Sembulang Hulu. Nah, di sana kita bertemu beberapa tokoh, salah satunya ada tokoh ibu-ibu, Ibu Sri yang vokal dan menyatakan beliau itu asli dari sana, sampai menyebut hampir keturunan ke-7 sudah menetap di sana, dan kebetulan ada Pak RW juga di sana dan Pak Samsudar juga yang menyatakan bahwa beliau itu sekarang sudah ngebagi waktu lah, jam jadi nelayan, jam jaga tanah agar tidak ada pengukuran. Nah, melihat kondisi kemarin, Mbak, dengan kondisi katakanlah masih tetap ada pengukuran, berarti ini pemerintah sebetulnya masih bersikukuh, Pak, memaksakan kehendaknya. Kan karena kemarin juga kita tahu tidak ada musyawarah, tidak ada katakanlah door to door punten permisi gitu ya ke pihak RT, ke pihak masyarakat. Ada nggak upaya, maksudnya di sini katakanlah untuk stop? Kayaknya tidak akan berhenti, Pak. Pandangan Pak Dini itu gimana, Pak? Ya, saya katakan tadi kalau melihat seperti ini kan seperti ada kontradiktif ya dari statement Pak Menteri dengan anak buahnya di lapangan. Ya, saya melihat jadinya seperti itu. Ya, mestinya memang saya katakan tadi itu jangan dilakukan dulu. Kesannya benar ya tadi, selain memang meresahkan, menjadi merasa tetap terteror, ya pekerjaan yang menjadi juga terganggu gitu kan. Nah, ini betul sekali soal kesan ini ya. Kenapa? Karena pengukuran itu bisa dilakukan next setelah ada sebuah kesepakatan juga bisa ya. Kenapa? Karena yang penting ya dealnya itu dulu ya. Walaupun bisa saja mungkin ya, saya nggak dengar kemarin di lapangan ketika masyarakat bincang-bincang dengan yang ngukur, yang ada yang pakai drone segala, bahkan katanya ya kalau tidak salah kemarinnya itu Bu Sri yang bilang ya, itu yang si Ibu Sri itu yang bilang. Jadi mestinya itu kan dibereskan dulu masalahnya, termasuk masalah-masalah administratif atau jumlah, untuk mengetahui ya jumlah penduduk segala siapa. Betul-betul itu harus di penguasaan perorangan di lapangan seberapa luas itu sebetulnya biasanya itu
nanti sebelumnya. Sekarang ini kan kalau sekarang itu dilakukan, pasti bisa menjadi juga salah paham. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang betul masyarakat di sana memang belum punya sertifikat seperti di beberapa daerah wilayah di kita di Jawa Barat ya. Jangankan sertifikat, yang sebut letter C girik aja belum tentu benar titik-titiknya, luasnya. Sekarang mereka itu sebagai yang menghuni tanah dengan keturunan dari leluhurnya begitu kan, itu tanah hanya patok-patok biasa, itu kan, nggak bisa itu tiba-tiba dijadikan sebuah dasar untuk persiapan penggantian lah atau apa segala, itu untuk persiapan apa, kita nggak paham ya. Nah, kalau mereka itu membuat sebuah patok-patok titik-titik untuk mengukur hutan lindung di situ, ya kan? Semestinya juga menyertakan dari masyarakat, karena di sana ada RT-nya, ya kan, ada RW-nya. Memangnya orang BP atau saya nggak tahu, orang BPN barangkali yang ngukur ya kemarin, karena saya nggak ketemu. Memangnya mereka tahu gitu. Kalau ngukur titik-titik koordinat atau batas itu kan yang banyak tahu masyarakat. Ya, mana daerah hutan lindung yang nggak boleh mereka garap, mana yang mereka sudah garap dari turun-temurun. Ini saja sudah buat saya menjadi pertanyaan besar ya. Jangan sampai ada indikasi ini pemaksaan terus harus berjalan ya. Jangan mempedulikan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun masyarakat lainnya yang sangat concern terhadap kasus Rempang. Karena kasus Rempang kalau tidak ditangani, diperbaiki, dipersiapkan dengan baik ya, itu juga bisa terjadi di wilayah yang lain. Kalau terjadi kasus Rempang di wilayah-wilayah yang lain di seluruh Indonesia, nah ini potensi konfliknya membahayakan. Ya, jangan main-main, karena ini menyangkut masalah kehidupan, masalah tanah, masalah kehidupan, masalah masa depan, yang dimana harusnya kita semua tahulah konstitusi kita ini melindungi ya warga negaranya ya, artinya terhadap tanah, kehidupannya ya, segala macam, negara itu harus melindungi, sehingga mereka sebetulnya yang harus lebih dulu kalau urusan tanah ya, apalagi ini sudah turun temurun, hitungannya bukan lagi puluh tahun dan ratus tahun ya, mendapat sebuah hak lebih dulu ya, untuk pemerintah merespon, membuat sebuah sertifikasi apapun bentuknya, untuk kepastian masyarakat di sana itu memiliki hak tanah. Ya, ini menjadi penting. Kenapa saya katakan ini penting ya? Ini pemerintah harus paham. Ya, terus terang aja lah. Saya tahu bahwa ini bukan soal paham tidak paham, tapi kali ini saya harus bicara bahwa pemerintah harus paham masalah tanah, apalagi di posisi pulau-pulau terluar. Model Rempang ini pulau terluar, langsung berbatasan dengan negara asing. Ya, dari aspek geopolitik ini harusnya memang itu mendapat prioritas khusus. Ya, pulau-pulau yang dihuni oleh masyarakat warga kita, warga negara Indonesia, ya, itu harus mendapat prioritas khusus. Ya, mereka harus prioritas pemberdayaan, ya, manusia, pemberdayaan masyarakatnya. Jangan sampai masyarakat terluar itu masyarakat yang sulit dijangkau katanya menjadi miskin, nggak begitu. Harus ini. Kenapa? Karena mereka itulah yang menjaga wilayah kita terluar. Betul. Jadi yang dimaksud saya tadi, mereka harus mendapat prioritas ya, dari konteks kesejahteraan sosial. Ya.
terhadap sumber daya manusianya ditingkatkan, karena mereka sama saja sebagai apa namanya penjaga wilayah NKRI gitu ya, bagian luar. Ya kita kan punya TNI juga terbatas. Kenapa? Karena kita juga punya pulau yang ribuan gitu banyak. Tapi paling tidak untuk pulau-pulau yang berpotensi bisa dihuni atau bisa apa asing bisa masuk seenaknya ke situ ya kan. Nah ini yang jaga siapa ya, yaitu masyarakat itu ya, model masyarakat Rempang, banyak lagi yang lain-lain, masyarakat Galangkung, sebelah timur juga banyak. Jadi jangan sebaliknya. Harusnya pulau-pulau terluar yang berpotensi untuk dihuni, dikembangkan, masyarakat itu digiring bisa masuk ke wilayah situ dan diberdayakan di situ. Harusnya ada program semacam itu, ya. Bukan yang sudah ada di situ malah digeser, harus keluar, harus ke sini. Yang gantinya bukan perusahaan BUMN. Kalau yang gantinya di situ akan ada perusahaan dan badan usaha milik negara misalnya, ya toh, ya itu masih mending lah. Yang di situ malah perusahaannya juga perusahaan asing, walaupun kerjasama dengan perusahaan dalam negeri ya. Tapi kalau mereka yang paling banyak menguasai saham segala macam, mereka bisa ngatur. Nanti itu pulau istilahnya dalam tanda kutip dipagar, nggak boleh ada orang masuk ke seenaknya gitu kan. Ya maksudnya dijaga lah ya. Nah itu kan bahaya lagi untuk keamanan. Ya, itu harus sampai ke situ perhatiannya ya, bukan sekedar apa namanya, oh ini pabrik, ini masuk pada klasifikasi proyek strategis pemerintah nasional. Ya, proyek strategis nasional. Justru kalau bicara ada proyek strategis nasional, ada kaitannya dengan kepentingan yang sangat besar untuk nasional kita ya, untuk NKRI. Itu logikanya harus begitu. Tapi kalau justru Rempang ya dibalut dengan istilah proyek strategis nasional, sementara nanti akhirnya jadi pabrik yang milik asing ya, di mana strategisnya? Terutama untuk pengamanan ya, di mana strategisnya? Itu membahayakan menurut saya, gitu ya. Kalau soal strategi secara ekonomi, ya namanya juga bisnis ekonomi, ya memang pasti bakal untungnya ya, belum tentu juga, ya kan? Belum tentu juga. Nah, ini menarik juga nih kan. Kan kemarin Pak Menteri untuk investasi terus akan tersedia lapangan kerja ya Pak, untuk warga masyarakat beribu-ribu lapangan lah. Nah kan kemarin kita ngobrol juga, kebanyakan mereka nelayan, sambilannya jadi petani sawo kan Pak. Ya untung lah dijual 5.000 juga bla bla bla. Nah katakanlah si pabriknya jadi, lapangannya ada, apakah mungkin dari yang biasa ngejala ikan, manjat pohon untuk sawo, harus menjadi operator mesin di pabrik, Pak? Pandangannya gimana, Pak? Coba. Ya, saya mendengar langsung ya dari masyarakat, itu menjadi keluhan. Saya bukan ingin ditingkatkan ininya pekerjaan ya, kualitas pekerjaan. Biasanya begini. Ini ada kesan kurang bagus ya, sebetulnya kesan kurang bagus, kesan negatif sebetulnya. Dari nelayan itu kalau menjadi karyawan atau pegawai pabrik itu naik strata, naik tingkat. Ini sebuah kesan yang nggak bagus menurut saya ya. Nelayan itu kalau diberdayakan, balik lagi nih, yang memberdayakan siapa ya, pemerintah punya kewajiban. Betul nggak? Selain masyarakatnya berusaha, ya pemerintah mempunyai kewajiban untuk pemberdayaan. Banyak yang bisa dilakukan ya, membantu perahu, bentuk jala, teknik menangkap ikan, segala macam ya. Wah, kalau nelayan-nelayan Asia yang sudah maju lah gitu ya, negara berkembang ke atas gitu,
sedikit ada teknologinya sudah bagus. Wah, kaya-kaya lah nelayan itu, ya kan? Ya kalau nelayan di kita seperti sekarang dibiarkan menabur jala dengan seperti ya kondisi sekarang, ya repot, ya memang kasihan. Tapi buat dia adalah ada satu poin yang bukan kebanggaan. Ini adalah sebagai sumber kehidupan kami, ya. Kami dengan menjadi nelayan merasa dia sudah cukup hidup bahagia, dengan catatan tentu tidak ada yang mengganggu, ya. Ikan-ikan yang dia jala tidak banyak yang dicuri, ya. Kalau dulu kan di zamannya Ibu Susi, ya dia paham karena dia orang laut, ya. Dia orang di dunia perlautan, di dunia perikanan. Jadi dia sangat memperhatikan terhadap nelayan kita, ya. Sehingga nelayan-nelayan asing yang sedikit banyak teknologinya misalnya termasuk juga. Kalau kita jangan jauh-jauh lah. Cina terlalu jauh, ya, dia sudah teknologinya agak tinggi. Ya, saya perhatikan Vietnam juga masih di atas kita, ya. Ya, banyak sekali kan perahu Bu Susi yang ditenggelamkan. Itu masalahnya kenapa? Karena selain itu ada di wilayah kita, ya, itu namanya mencuri ikan lah, ya. Nah, itu namanya turut dalam konteks mensejahterakan nelayan, menjaga nelayan, ya, dalam kaitannya untuk usaha bisa mendapatkan ikan lebih banyak. Itu yang semestinya itu terus jadi pemikiran gitu, ya. Dan dia tadi mengatakan kalau harus berubah seperti itu, namanya pabrikan, walaupun luas pabrikannya itu bakal agak lama, namanya pabrik kalau pengembangan memang butuh waktu, ya. Ada yang tahunan, bahkan ada yang puluh tahun. Tapi kalau bicara pabrik ada, tentu saja harus siap, ya, hitungannya nggak akan terlalu lama, harus siap dengan burunya, karyawannya segala macam. Dan mereka nggak sanggup kemarin. Udah katakan, selain kami sudah berumur, kami tidak mungkin lagi harus belajar sedikit banyak pabrik, ya. Teknologi pabrik itu sendiri, ya. Itu anak-anak kami juga, ya, masih banyak yang jauh dari persiapan untuk masuk ke teknologi. Saya juga agak kaget, ternyata di Rempang juga sekolah yang paling tinggi hanya sampai SMP. Jadi kalau dia ke SMA harus keluar, ya. Nah, ini yang harus jadi perhatian gitu. Ini ada yang penting, Ras. Menurut Pak saya, rencana pemerintah itu jangan dadak-dadakan beginilah. Nggak bagus lah gitu, ya. Dan itu bisa menjadi kecurigaan besar bagi masyarakat luas. Ya, kecurigaan itu bakal menjadi sangat tidak bagus untuk pemerintah. Tiba-tiba mau ada pabrik segala macam. Kalau buat saya, coba perhatikan saja begini. Ketika kita turun ke lapangan, Rempang cukup bagus, ya. Daerahnya nyaman walaupun panas, ya, daerah Kepri-Inian. Tapi di Rempang, ya, kalau banyak pohon-pohon hijau, ya, kita seperti di Jawa Barat lah, ya, tidak jauh berbeda. Dan ternyata di sana akses jalan sudah cukup bagus, dan rupanya itu sudah cukup lama. Pemerintahan yang lama itu sudah memfasilitasi masyarakat di situ dengan jalan-jalan yang cukup bagus. Nah, apa artinya? Memang dulu mungkin sudah ada rencana, itu harus dikembangkan. Rempang itu harus menjadi daerah yang seperti yang lain, masyarakatnya juga bisa merasakan, ya, di wilayah itu ada sebuah kemudahan untuk mereka kehidupan mereka di sana. Salah satu di antaranya tuh jalan-jalan itu yang kita lihat kemarin. Udah cukup bagus dan jalannya cukup, artinya memadai lah, ya, untuk wilayah Rempang. Nah, yang saya tidak ngerti, emangnya jalan-jalan itu dulu itu dibuat untuk persiapan akan ada pabrik segala, kan enggak tuh, pasti enggak lah. Ya, itu kan tujuannya
pemerintahan lama itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk memudahkan. Iya. Itu jalan seberapa, saya nggak tahu berapa puluh kilometer, bagus ya, walaupun nggak gede-gede tapi ya pasti itu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah sekarang dengan hitungan bulan jadi untuk mensejahterakan pabrik asing ya, yang kita juga tidak tahu. Betul. Ya, pabrik asing itu nanti, pabrik kaca ini seberapa besar menghasilkan untuk kepentingan bangsa kita. Namanya bisnis, saya katakan bisa oke, bisa tidak, bisa bangkrut, bisa segala macam ya. Bisa juga masalah, paling tidak sisi polutan segala macam. Nah itu juga jadi pikiran saya kemarin, wah ini jalannya bagus nih, ya banyak lagi aksesnya kemana-mana. Saya yakin itu untuk masyarakat, bukan untuk pabrik sekarang yang akan dibangun, kok enak aja begitu, ya kan? Iya. Nah ini Pak, masalah tadi masih, kalau kata Pak Didin kan lihat pemandangan itu indah banget ya Pak, bagi kita. Cocoknya selain pabrik apa Pak? Kalau saya pribadi kan kemarin kita ngobrol juga, pabrik itu sebetulnya nggak cocok di sana ya Pak. Bagusnya kan kata Pak Didin agro apa? Coba diterangkan aja Pak. Ya begini, ya saya agak sedikit bukan kaget karena kalau saya ke Batam kan udah beberapa kali, tapi kalau ke Rempang baru kali ini. Ya, saya agak kaget juga nih, Rempang ini juga bagus ya ini, pemandangannya, ininya akses untuk mobilisasi masyarakat, jalan segala macam, dan saya coba menyempatkan juga menengok ke pantai ya. Pantai di situ kan dikelilingi pantai. Pantainya cukup menarik. Karena ketika kita ke pantai, selain memang tuh pantai lebih banyak bisa diakses masyarakat ya, landai, ya, putih, dan lepas lautnya itu juga banyak pulau-pulau, dikelilingi pulau-pulau. Itu yang bikin menarik, ya kan? Jadi menurut saya, kenapa sih tidak pengembangannya untuk pemberdayaan masyarakat ya, itu adalah semacam proyek pariwisata gitu ya. Kalau saya yakin kalau untuk proyek pariwisata nggak perlu harus menggeser atau mengusir ya, mengusir masyarakat yang apalagi udah lama ya. Di beberapa negara justru perkampungan lama masyarakat itu justru dipertahankan, bahkan diperbaiki, dibikin sedemikian rupa menjadi unik gitu ya, supaya pemandangannya sekitar menjadi lebih bagus. Nah ada juga yang bahkan dibiarkan aja ya, apa adanya, karena untuk proyek-proyek maksud saya bukan proyek, turis-turis asing itu menjadi menarik ya, apalagi bangsa turis-turis Eropa ya, itu ya, dari Eropa mereka menarik, bisa lihat perkampungan kita yang unik ya. Yang penting asal jangan kumuh kan begitu, kotor maksudnya ya. Kalau terbuat dari bilik itu bukan kotor ya, misalnya nggak ada masalah. Jadi kalau pariwisata saya kira lebih cocok ya ketimbang pabrik lah istilahnya. Kenapa ya, pabrik juga selain tadi saya ada khawatir dengan polutannya, khawatir dengan nanti aksesnya itu menjadi masyarakat warga negara Indonesia, bukan pegawai, nggak boleh masuk ya, semua di situ asing yang menguasai ya. Bahkan bisa saja beberapa proyek kan bisa mengajukan untuk membuat di situ ada semacam pelabuhan sendiri ya, dermaga sendiri. Nah sampai sejauh mana keamanannya segala macam. Saya kira mungkin itu yang harus juga jadi perhatian ya. Betul. Nah ini Pak Din, terakhir ya menurut pandangan hukum ya Pak. Kemarin kita lihat di beberapa media online kan di sini BP Batam belum mendapatkan hak atau sertifikat untuk pengelolaan Rempang sendiri ya. Nah katakanlah sekarang dieksekusi Pak, digusur semuanya nih warganya. Sedangkan BP Batam belum memiliki sertifikasi pengelolaannya. Nah pandangan hukumnya sendiri menurut Pak Didin gimana Pak? Sedangkan kan di konstitusi kita itu harus mensejahterakan rakyat. Kalau mengusir kan bukan mensejahterakan, malah merugikan itu Pak. Ya, memang istilah itu sudah diganti ya. Saya katakan tadinya awalnya memang itu digusur.
bahkan kalau masyarakat banyak menyebutnya itu diusir sih. Iya. Terakhir sekali ya Pak Menteri ngomong lah itu cuma digeser, ya kan? Apa namanya? Digeser ke sebelah itu. Eh, dari pengakuan, dari sikap masyarakat, tetap ada kekhawatiran tadi, ya. Walaupun kita kemarin tidak sempat karena waktu ya melihat ke tempat yang bakal dijadikan tempat baru pergeseran itu, menurut masyarakat kan jelas sekali bahwa protes juga karena di situ ada perkampungan baru. Itu yang harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah ya. Jangan sampai masyarakat itu sudah repot, sudah masa terintimidasi ya, dengan perpindahan begitu juga tidak mudah, apalagi terserabut dari akar kebudayaannya karena itu adalah dari karuhun mereka, dari apa leluhur mereka. Udah begitu di tempat baru juga bermasalah dengan orang baru di situ. Nah itu menurut saya itu banyak sekali poin-poin yang harus diperhatikan, sehingga kenapa sih mesti memaksakan sedemikian rupa? Apakah memang hanya yang tersisa hanya Pulau Rempang untuk bikin pabrik? Apakah begitu? Sehingga ngotot terus di situ. Ada apa ini kan jadi semua Tanda jadi tanya. curiga, tanda tanya ya. Nggak bodoh lah masyarakat itu. Kan Pak, kemarin kan kita dengar kan Pak, kita ini mesti luas lah katanya. Kenapa mesti di sini? Ya saya pikir juga sama, betul ya. Masih ada wilayah yang bisa dibuat pabrik dan di situ tidak perlu mengusir masyarakat yang ada. Kenapa mesti di sini? Ada apa gitu loh. Gitu. Oke Pak, menarik, hampir setengah jam lebih. Ya. Kesimpulan Pak, ada yang mau disampaikan nih, khususnya untuk pemangku kebijakan? Ya, kalau untuk pemangku kebijakan, menurut saya, pemerintah tidak harus ngotot, ya, tidak harus karena ini kebijakan pemerintah untuk menjaga kewibawaan pemerintah, ini harus jadi. Tidak juga harus begitu, ya kan? Tapi saya juga berpendapat bahwa ada hal-hal yang memang pemerintah harus ngotot, harus jadi. Kalau ini betul-betul untuk kepentingan nasional, ya, betul-betul menjadi sebuah proyek yang punya nilai plus untuk seluruh masyarakat dan bangsa ini. Ya, oke-oke saja. Tapi kalau seperti Rempang, ya, apalagi ini kan konteks bisnisnya juga B2B ya, yang malah dikemas jadi apa proyek strategis nasional ya. Ya kan masih ada tempat yang lain kata saya juga. Emang cuma Rempang yang bisa apa dibikin pabrik kaca yang di daerah situ memang menurut beberapa yang saya dapatkan info itu ada apa namanya bahan silikon atau apa saya juga lupa namanya yang bisa untuk dipakai untuk kaca itu ya, bahan baku untuk kaca itu. Tapi kan di Indonesia bukan di Indonesia nih, aduh ini negara yang kaya dengan sumber daya. Segala sumber daya alam itu ada di Indonesia, ya kan? Dan tidak hanya sekedar ada di Jawa, Kalimantan atau apa. Ini hampir beberapa pulau ini hampir memiliki sumber daya alam cukup lengkap ya gitu. Jadi menurut saya cari tempat lain yang tepat ya, yang tidak harus menggusur masyarakat dan lingkungan di situ yang betul-betul cocok untuk pabrik. Menurut saya harusnya begitu ya. Juga dari aspek geopolitik terjamin keamanannya, ya, polutan tidak menjadi masalah besar. Jadi cobalah berbesar hati, ya perlu tetap dipikirkan untuk memindahkan proyek itu. Ya jangan ngotot memikirkan memindahkan masyarakat.
berdayakan masyarakat, manfaatkan sumber daya lingkungan yang ada di situ yang lebih bagus, karena itu potensial para wisata lebih bagus. Bahkan potensial bisnis juga tentu, ya karena kan dekat dengan Batam. Kita tahu Batam. Sekarang ya potensi kota bisnisnya berkembang cukup bagus. Ya, cepat juga lah ya. Saya katakan tadi mungkin 5-4 tahun terakhir ya. Ini perubahannya cukup signifikan. Dan pastinya Batam yang paling menguntungkan untuk pengembangannya nanti ya ke Rempang lah. Makanya dulu Pak Habibie ya tidak salah itu membuat jembatan. Sampai ada 3 jembatan ya yang harus dibuat untuk sampai ke Rempang. Itu sebetulnya harusnya menjadi wilayah ya untuk pengembangan kota Batam ke sana, dan potensinya terkait dengan potensi bisnis ya lebih kepada bukan pabrikan. Harusnya begitu di daerah sini nih. Oke, Pak Didin, menarik. Terima kasih bincang-bincangnya. Sama-sama. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Didin semuanya nanti juga bisa dilihat ya di yang saya upload beberapa episode sebelumnya. Nanti bisa dilihat juga histori kita perjalanan dari awal sampai ke Rempang. Nah, jadi yang saya ingin simpulkan di sini, di Rempang lebih cocok pariwisata, Pak. Betul? Menurut saya begitu. Terus pemerintah jangan memaksakan kehendak untuk terus untuk proyek strategi nasionalnya, dan aspek-aspek masyarakat pun harus diperhatikan. Demikian masih ada pematokan, hal-hal yang tidak diinginkan masih adalah di Rempang, khususnya kemarin di Sembulang Hulu. Iya. Oke. Nah, jadi untuk pemangku kebijakan di sini semoga kedepannya lebih humanis, adalah negosiasi, musyawarah dikedepankan. Jangan sampai aparat bersenjata dikerahkan untuk diskusi dengan rata-rata pendidikan di sana itu hanya SMP itu mungkin udah tinggi lah. Ya, tidak bisa dengan kekerasan, dengan itulah. Kita hormati karena mereka juga sama-sama warga negara Indonesia, punya hak sama hidup di negara Indonesia. Nah, jadi sekali lagi untuk Pak Dindin sampai ke Bandung, semoga selamat sampai tujuan. Saya juga Pak, terima kasih sudah jalan-jalan. Makasih. Baik, kalau gitu terima kasih para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.